Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adelatu. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan 2021 dari kelas 1B. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah saya dapat membuat video untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dari Ibu Dr. Randa Asni Ilham, SPD MSI. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dari beberapa soal dari ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampuh mata kuliah pengantar pendidikan. Untuk pertanyaan pertama, dengan bunyi soal, dalam teori pendidikan, hakikat manusia dibedakan dalam 4 dimensi kemanusiaan. Jelaskan implikasi dari keempat dimensi kemanusiaan tersebut dalam pendidikan. Jawabannya adalah, dalam teori pendidikan, hakikat manusia dibedakan menjadi 4 dimensi kemanusiaan, yaitu 1. Dimensi keindividualan. Ada individu yang memiliki kelebihan dalam hal kebahasaan, tetapi kurang pintar dalam hal musik. Ada individu yang lebih pintar matematika, tetapi tidak pintar tentang kebahasaan. Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh diperlakukan sama. Mereka ingin terlihat berbeda dengan yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada diri individu yang identik di muka bumi ini. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi sosialitas. Artinya, mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia, tempat lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas, jika di dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kejahatan terselubung. Susila sebenarnya mencakup etika dan etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai yang dimaksud dapat berupa nilai otonom, nilai heteronom, dan nilai keagamaan. Yang keempat yaitu dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Untuk soal yang kedua yaitu, salah satu komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan. Jelaskan bagaimana kira-kira pencapaian tujuan pendidikan nasional? Jawabannya adalah, pencapaian tujuan pendidikan nasional ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, ada upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu antara lain, 1. Membuat pelajaran yang akan dipelajari lebih menarik lagi sehingga bisa menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu membuat sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk para siswa. Dan yang ketiga yaitu bagi para guru harus sabar dalam mengajarkan anak didik. Dan yang terakhir adalah soal yang ketiga. Dalam perspektif psikologi, pendidikan peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut. Jawabannya adalah, peran pendidikan guru dalam perspektif psikologi yaitu 1. Mampu membangun komunitas.
Dalam hal ini, karakteristik guru dalam perspektif psikologi akan memahami pentingnya untuk membangun lingkungan yang suportif dan penuh kerjasama. Guru terbaik akan mengadopsi hubungan yang baik dengan setiap muridnya serta saling menghormati antar murid. Yang kedua, yaitu bersahabat dengan mudah didekati. Karena tugas guru untuk membantu siswa belajar, maka mereka haruslah mudah didekati. Siswa pasti akan memiliki pertanyaan yang tidak bisa dijawab jika gurunya tidak bersahabat dan tidak mudah diajak bicara. Dan yang ketiga yaitu mampu mengontrol ruang belajar. Karakteristik guru ini dalam perspektif psikologi yang penting juga mampu mengontrol situasi ruangan kelasnya sebagai suatu keseluruhan. Dan yang keempat yaitu mampu memotivasi. Artinya, jika murid tidak memiliki motivasi yang diperlukan, maka kualitas pengajaran akan rendah. Jadi, akan sangat baik bagi guru untuk menggunakan strategi yang dapat merangsang minat pada pelajarannya. Dan yang kelima yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Bagaimanapun pintarnya seseorang, jika ia tidak dapat menyampaikan pengetahuannya tersebut kepada orang lain dalam caranya yang tidak hanya dapat dimengerti atau terhubung, maka pengetahuan tersebut tidak akan ada gunanya lagi. Nah, demikian untuk jawaban dari beberapa soal ujian tengah semester. Saya Anggi Delatu, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.